bagaimana kita membagi konsentrat sabun dengan jumlah air. Di situ ada, jadi itu ada hitung-hitungannya. Kemarin waktu gue ujian itu keluar ya. Jadi gimana sih cara menghafal jenis-jenis ikan berdasarkan musimnya? Mungkin agak sedikit banyak, tapi gue saranin teman-teman itu untuk menghafal semua bagiannya ini. Echin minasan konnichiwa, Pau desu. Oke guys, di video kali ini kita akan melanjutkan ya tentang pembahasan soal ujian Toku Tegino itu di bidang restoran ya. Nah, untuk pembahasan kali ini itu adalah di bidang preparation food and drink. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang nonton video ini silahkan download materi dan contoh soalnya di link deskripsi ya. Jadi saat teman-teman itu mengikuti video ini, teman-teman bisa sekalian melihat materi dan contoh soal yang udah gue sediain. Karena seperti biasa itu gue nggak nyediain contoh soalnya di layar ya, karena itu kepanjangan. Jadi gue saranin teman-teman itu buat ngedownload soalnya. Jadi apa yang gue jelasin nanti ke teman-teman itu jadi nyambung dan teman-teman jadi bisa paham dengan apa yang gue jelasin. Karena di soal yang gue jelasin ini sangat berhubungan sekali dengan materinya. Oh ya, mungkin untuk saat ini kualitas video dan audionya masih kurang bagus ya, karena mungkin buat teman-teman yang lihat di timeline di postingan di YouTube sama di story IG itu HP gue rusak ya. Ini. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang udah ngedownload contoh soalnya itu di sini gue nulisnya dari nomor 26 ya. Jadi untuk pembahasan soal ujian Toku Tegino di bidang restoran itu yang bagian preparation food and drink itu mulainya dari soal nomor 26 ya. Nah, sekarang kita langsung aja ngebahas contoh soalnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang pertama ya. Soal nomor 26. Gyuniku no bui sono tokucho no kumiawase to shite tadashi no kumiawase doreka. Nah, jadi gini ya. Untuk masuk nomor 26 ini dari A, B, C, dan D. Di sini mana sih pernyataan yang benar tentang keterangan bagian-bagian sapi beserta tokucho-nya. Tokucho ini semacam apa ya? Keunggulan dari bagian-bagian itu ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini ada kata bara, sotomomo, rambu, riprosu. Nah, dari sini bisa teman-teman lihat berdasarkan contoh yang ada di materi ini. Di sini bagian-bagian mana sih yang sesuai dengan yang ada di soal. Nah, di sini kita lihat ya, kalau untuk kata bara itu sangat tidak sesuai sekali ya. Yang selanjutnya ada sotomomo, rambu, sama riprosu. Nah, untuk yang benar itu adalah sotomomo ya, karena sotomomo ini sangat sesuai sekali kriterianya dengan yang tertulis di materi. Di sini dibilang ya, shibuga sukunai kata meniku. Di sini juga ya dibilang di bagian sotomomo, di sini dibilang shibunya sukunai, maksudnya lemaknya sedikit ya. Terus tadi ini adalah jenis daging yang keras. Di sini gue saranin ya buat teman-teman yang untuk menghafal bagian-bagian ini. Kalau untuk bagian sapi itu ada 11 bagian ya. Ini mungkin agak sedikit banyak, tapi gue saranin teman-teman itu untuk menghafal semua bagiannya ini. Dan gue saranin sih memang lebih baik menghafal yang bagian tokucho ya. Karena di bagian-bagian omonateki ini, maksudnya pengolahan yang cocok untuk dimasak ini sangat gampang sekali ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk di contoh soalnya di sini ada kata barak. Itu bisa dibilang itu daging yang keras dan itu lebih cocok untuk masakan yang direbus ya, nirumono. Dan untuk tomobara itu poinnya di sini bisa dilihat noko aji. Noko aji ini jadi kaya akan rasa ya. Terus untuk uchimomo sama sotomomo itu juga bisa dibilang itu daging bagian yang keras ya. Di sini juga bisa dilihat itu cocok untuk rebusan. Apalagi sune ya, sune ini udah jelas keras. Di sini juga itu cocok untuk rebusan. Nah, bagaimana dengan kata rosu, riprosu, saroin, hire, sama rambu? Nah, di sini poinnya bisa teman lihat ya. Yang menggunakan katakana itu adalah bagian yang bisa dibilang yawaraka ya, dan itu cocok untuk steaki. Di situ teman-teman bisa lihat poinnya dari sana ya. Terus juga selain ada bagian sapi, di sini juga ada babi ya, buta. Nah, ini waktu itu pas giliran gue waktu ujian kemarin, gue udah menghafal 11 bagian yang bagian sapi, dan sayangnya yang keluar itu adalah bagian buta. Jadi teman-teman juga harus menghafal bagian ini ya, karena ini sangat penting sekali. Bisa jadi teman-teman itu menghafal buta tapi ternyata yang keluar sapi. Ketika teman-teman menghafal sapi keluar buta. Jadi gue saranin itu untuk menghafal yang kedua-duanya. Dan untuk antara kedua babi sama sapi itu nggak jauh beda ya cara jenis dagingnya, cuma hanya bagian untuk babi itu lebih sedikit. Nah, soal selanjutnya, soal nomor 27. Sakana no shurui to sono shun. Shun ini musim ya. Nisuite tadashi kumiawase wa doreka. Nah, di sini juga ya, teman-teman untuk melihat
ikan yang banyak pada musimnya, teman-teman itu bisa lihat materi bagian ikan ya. Di sini nggak cuma hanya ada terdiri dari bagian-bagian ikan saja, tetapi juga ada musimannya. Nah, untuk musimannya sendiri itu kemarin waktu gue ujian itu keluar ya. Jadi gimana sih cara menghafal jenis-jenis ikan berdasarkan musimnya? Di sini kita bisa lihat ya ada 4 musim yang pasti ya di Jepang itu ada Haru, Natsu, Aki, dan Fuyu. Nah, di sini teman-teman cukup menghafal Haru, Natsu, sama Aki aja karena itu jenisnya sedikit sekali. Jadi untuk Fuyu itu karena banyak, jadi teman-teman kalau misalnya sudah menghafal bagian Haru, Aki, Natsu, Fuyu, itu teman-teman kalau seandainya menemukan jenis ikan di luar sana, di luar selain yang 3 itu, teman-teman artinya itu jenis ikannya berada di musim dingin. Dan menurut gue ini sangat mudah dihafal ya, karena untuk Haru itu ada cuma 5 jenis, yang untuk Natsu juga ada 5 jenis, yang Aki cuma 4. Itu gampang sekali. Terus juga kalau gue saranin ya teman-teman itu harus menghafal bagian-bagian ikan ini ya. Di sini ada 9 ya. Dan menurut gue ini nggak terlalu sulit sih. Karena bisa sewaktu-waktu ini akan keluar juga di ujian. Nah, jadi ya berdasarkan soalnya kalau kita balik lagi, ini di nomor 27 ada Asari, Kaki, Sawara, Maji. Nah, di sini yang benar itu adalah A ya. Asari. Asari ini adalah di musim Natsu, musim Haru, musim semi. Jawabannya adalah A. Nah, selanjutnya kita nomor ke-28 ya. Nomor 28 ini Yasai no surui sotoso no betsu no toshite tadashi no kunsai. Nah, ini adalah untuk jenis-jenis sayur. Nah, jenis-jenis sayur ini gue kalau nggak salah juga waktu itu keluar waktu ujian. Itu benar-benar sesuai sekali ya dengan contoh soalnya. Di sini kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat yang bagian sini ya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman itu udah familiar dengan nama-nama sayur dalam bahasa Jepang ya, itu akan sangat gampang sekali. Di sini teman-teman ada jenisnya ya, konsairui. Konsairui ini adalah sayuran yang bisa dibilang umbi-umbian begitu. Di sini poinnya bisa teman-teman lihat dengan kanji kon, kanji akar ya. Jadi saat teman-teman melihat kanji itu artinya teman-teman itu udah jelas ya itu kanji-kanji akar, jadi bisa dibilang itu umbi-umbian. Di sini ada beberapa jenis sayur dan ini nggak begitu sulit sih karena ini familiar ya. Kalau seandainya teman-teman udah familiar dengan nama sayur Jepang itu gampang sekali. Selanjutnya itu ada yoke sairu ya. Ini sayuran yang berdaun begitu ya. Seperti hakusai atau kiabetsu ya, kiabetsu atau lobak itu kan sayuran yang berdaun begitu. Jadi itu golongannya yoke sairu ya. Mungkin yang agak berbeda itu di tamanegi ya. Tamanegi itu juga termasuk yoke sairu. Terus yang selanjutnya ada kasairu ya. Kasairu ini adalah jenis sayuran yang buah ya, seperti nasu, tomato, sama kyuri dan banyak lagi. Itu adalah jenis kasairu. Dan yang paling gampang itu adalah kajitsu tekiyasai ya. Kajitsu tekiyasai ini adalah hanya 3 jenis saja, yaitu ichigo, melon, sama suika ya. Jadi gua harap ini juga teman-teman hafal ya, karena waktu gue ujian ini juga keluar. Nah, sekarang kita balik lagi ke nomor 28. Nomor 28 itu ada kasairu ya. Kasairu tadi kalau kita lihat itu adalah yang A itu jenis buah-buahan, sayuran yang berbentuk buah ya. Di sini ada nasu, edamame, sama piman. Nah, di sini benar ya. Nah, selanjutnya kita lihat di yang B yaitu kajitsu tekiyasai, itu yang paling gampang ya. Itu hanya terdiri dari ichigo, melon, sama suika. Dan di sini kita lihat di sini ada ichigo, melon, tapi tomato. Tomato ini bukan termasuk kajitsu tekiyasai ya, tapi ini termasuk kasairui. Nah, selanjutnya kita lihat di konsairui. Konsairui yaitu umbi-umbian ya. Di umbi-umbian itu kalau daikong itu benar ya kalau di di konsairui. Terus ada tamanegi. Nah, di sini tamanegi yang salah ya, karena selanjutnya itu yang D yoke sarui itu ada hakusai. Hakusai ini benar karena itu adalah jenis sayuran ya yang berdaun. Terus di sini ada shinjuku. Ya, itu juga benar di sini. Dan selanjutnya ada kyuri. Nah, lagi-lagi ya di sini kyuri itu adalah termasuk itu kasairui ya. Jadi itu salah di sana. Dan jawaban yang benar itu adalah A ya. Kasairui, jenisnya ada nasu, edamame, sama piman. Selanjutnya adalah nomor 29. Nomor 29 adalah shokuzai no shimoshori sakyo ni kanshite ayamatte iru no wa doreka. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat ya di sini poinnya ayamatte iru mono wa doreka. Nah, di sini adalah poin yang salah ya tentang
Shokuzai Shimoshori ya, tentang pengolahan makanan ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada A, B, C, dan D. Nah, di sini ya kalau untuk nomor 29 itu yang paling benar itu adalah yang D ya. Karena ya nomor 29 ini juga ada di materi ya. Selanjutnya kita ke nomor yang 30. Nah, nomor 30 ini adalah Yasai no kirikata no sonota setsume ni suite tadashi seto ada eka. Nah, ini adalah cara memotong sayur ya. Cara memotong sayur ini juga akan teman-teman temukan di modul. Teman-teman bisa lihat di bagian sini. Dan kalau menurut gue sih, gue saranin ya teman-teman itu menggunakan modul yang berbahasa Jepang. Gue waktu itu jadi agak salah ngeprint, gue ngeprintnya yang bahasa Inggris. Tapi nggak masalah sih sebenarnya. Tapi lebih gue saranin itu pakai yang bahasa Jepang aja. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, yang mana sih yang sesuai dengan cara pemotongan sayur yang berada di pilihan A, B, C, dan D ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang benar itu adalah yang D ya, kogiri. Untuk A, C, dan D itu tidak sesuai dengan keterangannya, jadi ini tidak benar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 31. Kakosareta no sakana no meisho to shite tadashi mono wa doreka. Nah, di sini adalah proses cara pemotongan ikan ya. Di sini sangat menarik sekali, dan itu juga kemarin ini keluar ya di ujian. Waktu gue ujian ini juga keluar ya. Di sini ada semidoresu, doresu, fire, sama roundo. Nah, urutannya di sini adalah pertama roundo ya. Roundo itu adalah ikan polosan yang gitu aja, satu ekor ikan. Itu adalah roundo. Nanti setelah itu masuk ke proses semidoresu. Nah, semidoresu ini adalah memotong ikan, hanya memisahkan antara kepala sama badannya aja. Itu termasuk adalah semidoresu ya. Nah, setelah itu baru doresu. Doresu ini adalah itu memotong kepala, insang, sama bagian dalamnya ya, naizo. Itu diangkat, dibersihkan. Nah, setelah proses doresu, akhirnya selanjutnya terakhir itu adalah fire ya. Fire ini adalah membersihkan kepala, insang, naizo. Naizo ini bagian dalam, terus nakahone, tulang dalam, dan semuanya. Jadi udah dibersihkan sampai bersih, itu udah masuk ke fire ya. Nah, jadi berdasarkan untuk pilihan A, B, C, dan D, yang paling tepat itu kalau kita lihat itu adalah doresu ya. Doresu yaitu membersihkan kepala, insang, naizo bagian dalam itu dibersihkan. Kalau kita lihat yang semidoresu itu salah ya, karena yang semidoresu yang A itu lebih tepatnya ke fire ya. Terus kalau yang C, kalau kita lihat ya, yang C itu malah lebih tepatnya ke roundo ya. Dan yang D, yang roundo itu lebih tepatnya ke semidoresu ya. Nah, jadi untuk jawabannya yang benar nomor 31 itu adalah B. Selanjutnya adalah nomor 32. Nomor 32 ini kanetsu ryori ni to shite tadashi mono wa doreka. Nah, di sini adalah proses pemanasan makanan yang benar. Yang mana? Di sini ada pilihannya ya A, B, C, dan D. Nah, kalau untuk yang A ya, di sini kalau kita bisa artikan di sini ya, saat menanak nasi dipanaskan segera setelah setelah dicuci. Jadi membuat nasinya enak. Itu untuk yang A. Terus kalau yang B ya, di sini jika memasukkan garam ke dalam air panas saat merebus bahan, itu warnanya akan menjadi jernih. Itu salah ya. Terus yang C di sini gimana ya? Yang C di sini adalah memasak dengan minyak yang sudah dipakai dalam jangka lama, itu akan menyebabkan keracunan makanan. Nah, di sini itu benar sekali ya. Karena kita tidak boleh ya memasak makanan dengan minyak yang sudah dipakai udah berhari-hari, berbulan-bulan, itu kan minyaknya sudah menghitam, itu tidak boleh. Dan yang D itu adalah memanggang di atas piring besi. Tepan ini apa ya? Tepan itu semacam loyang besi yang sebenarnya tepan ini banyak versinya ya. Tapi bisa dibilang itu kayak loyang besi, atau mungkin teman-teman misalnya masukkan loyang ke dalam oven untuk dipanggang, itu juga tepan ya namanya ya. Jadi yang D ini juga tidak benar. Nah, dari antara A, B, C, dan D yang paling benar itu adalah C ya. Nah, di sini juga teman-teman itu bisa lihat ya, kalau di dalam materi ini ada ya, sudah dijelaskan. Jadi yang benar itu adalah C. Nomor 33. Nomor 33 ini adalah Hikanetsu ryori. Ini adalah kebalikan dari yang tadi ya. Kalau yang nomor 32 tadi itu adalah kanetsu ryori, kanetsu chori. Nah, kalau yang nomor 33 itu hikanetsu chori ya. Jadi makanan yang nggak dipanaskan. Jadi yang mana sih dari pernyataan ini yang benar?
tentang makanan yang tidak dipanaskan. Di sini dari A, B dan C dan D. Di sini ada yang paling benar itu adalah yang A. Yang A itu adalah mencampurkan beberapa bahan menjadi satu, itu tidak dipanaskan. Yang B ini adalah hamburger yakumaeni. Nah, di sini adalah membuat hamburger yang mudah dimakan itu bukanlah jenis makanan yang tidak dipanaskan. Yang C di sini adalah hikanesu chorito wa ryori maeni shimosori naji desu. Di sini adalah makanan yang tidak dipanaskan itu sama dengan mengolah makanan yang sebelum dimasak. Yang D itu adalah hikanesu chori kugino sesai. Nah, ini adalah makanan yang tidak dipanaskan, itu adalah makanan yang sama sekali tidak menggunakan peralatan dapur. Jadi ini tidak benar ya. Ini untuk jenis-jenis makanannya itu bisa juga teman-teman lihat di materi ya. Jadi untuk yang nomor 33 itu yang benar adalah yang A. Sekarang kita masuk ke nomor 34. Nah, ini gambar. Gambar ini kalau kemarin gue ada nemu dua nggak salah yang keluar. Nah, di sini ya ada di materi itu ada banyak sekali jenis gambar. Nah, di sini ada sangat banyak sekali jenis gambar. Teman-teman itu bisa cek ya, ini banyak sekali. Jadi kalau seandainya teman-teman itu udah bagaimana ya? Karena jadi kalau misalnya teman-teman itu udah pernah masuk dapur Jepang ya, jadi mungkin sudah familiar ya dengan yang namanya peralatan-peralatan dapur itu ya. Jadi mungkin teman-teman hanya perlu mengingat namanya saja. Dan semua barang-barang yang ada di gambar ini benar-benar teman-teman temukan di dapur. Dan hampir 95% barang-barang ini ada di dapur. Nah, yang untuk nomor 34 itu bisa teman-teman lihat ya di gambar itu nomor 34 adalah C. Dan nomor 35 ini juga adalah chori gigu. Ini peralatan masakan. Di sini nomor 35 adalah B ya, zundo nabe ya. Ya, zundo nabe. Dan nomor 36 itu adalah di sini ada ya ondoke, kondoke, dejitaru chushin ondoke. Di sini ada dejitaru hakari. Dejitaru hakari itu udah jelas salah ya, itu timbangan digital. Jadi untuk nomor 36 itu yang benar adalah C. Sekarang kita masuk ke soal nomor 37. Tsuribade kegaya jiko ni fusegu tame no koku toshite teiru mono wa doreka. Nah, untuk nomor 37 ini adalah yang mana sih yang salah dari semua pernyataan ini tentang keselamatan untuk mencegah terjadinya luka dan kecelakaan di tempat kerja. Nah, di sini juga ada ya di materi teman-teman baca. Di sini ada pilihannya itu yang paling benar itu adalah yang maksudnya yang salah itu adalah yang A ya. Selanjutnya adalah nomor 38. Nah, untuk nomor 38 ini adalah chori kiki nado no toriatsuka ya hoko ni suite tadashi mono wa doreka. 38 ini adalah jawabannya yang B ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 39. Untuk nomor 39 ini adalah Kiguya Bihino Toriatsuka ni suite tadashi mono wa doreka. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini yang A adalah shoki wa kasabaranai yo ni takaku atsumi agete oku. Nah, di sini adalah maksudnya adalah menumpuk peralatan makanan setinggi-tinggi mungkin agar tidak berserakan. Nah, di sini udah jelas salah ya. Yang kedua itu adalah shokuhin wa zaishitsu ni wakete betsu ni arau. Nah, di sini maksudnya adalah memisahkan peralatan makanan sesuai dengan bahannya dan dicuci secara terpisah ya. Dan ini benar. Yang ketiga adalah senzai ya sachuzai no dekiru dake koku suru. Nah, ini maksudnya gimana ya? Saat teman-teman itu menggunakan senzai, sabun sama disinfektan, itu gunakan sepekat mungkin. Dan itu udah jelas-jelas salah ya, karena waktu ujian itu ada loh cara bagaimana kita membagi konsentrat sabun dengan jumlah air. Di situ ada, jadi itu ada hitung-hitungannya. Dan itu salah ya yang C. Selanjutnya yang D, mizubuki shite nurashita joho ni alkohol ni spray ya kakeru ni. Nah, nomor D ini adalah maksudnya mengelap mengelap sambil
membersihkan alkohol, jadi mengelap dengan lap basah sambil menyemprotkan alkohol. Ini juga salah ya, karena saat alkohol itu tercampur air itu jadi kandungannya jadi tidak bagus ya, jadi mungkin nggak akan sempurna dalam membasmi bakteri. Dan yang paling benar nomor 39 ini adalah yang B. Selanjutnya adalah nomor 40. Choribano kasai boshi shoka tai o toshite tadashi mono wa doreka. Nah, di sini adalah pencegahan kebakaran ya. Ini juga penting sekali. Di sini bisa kita lihat ya, kalau yang A itu adalah kasai hasei shita bae wa hino apa sih ini? Ikioi ga suyoku temo shokaki de shoka katsudo ga sayusen de aru. Nah, di sini adalah saat api itu menjadi besar ya, yang paling prioritas utamanya itu adalah menggunakan shokaki. Itu sangat salah sekali ya. Saat terjadi kebakaran yang sangat hebat itu udah nggak mempan lagi ya dengan yang namanya shokaki atau pemadam kebakaran yang itu. Apa sih namanya itu? Yang merah itu, shokaki. Terus selanjutnya kita lihat yang kedua. Yang kedua itu kanensei spray kanwa gas morette mo mondai nai you ni madogiwa ni oku. Nah, di sini ya maksudnya adalah kaleng bekas spray gitu ya, kaleng yang mudah terbakar, kaleng spray yang mudah terbakar dengan kebocoran gas. Kalau seandainya tidak ada masalah, itu bisa diletakkan di dekat jendela. Jadi itu juga salah ya, itu tidak benar. Yang selanjutnya adalah yang C, suigaraya machi wa sukuyo no suigara aida ni ire mizu o kakete mainichi shiteru. Nah, maksudnya di sini adalah membuang puntung rokok dan korek api itu di tempat yang sudah disediakan. Lalu tempat itu dimasukkan air dan dibersihkan setiap hari. Dan ini adalah benar ya dalam pencegahan kebakaran. Yang selanjutnya adalah denki kiki no kodo wa suikire itabae wa naka no haisen ga mondai nakereba shiyo dekiru. Nah, jadi nomor D ini maksudnya begini ya. Jika kalau seandainya ada kabel listrik yang sudah rusak ya, yang sudah tidak bagus, kalau seandainya tidak ada masalah di dalamnya, itu masih bisa digunakan. Itu benar-benar salah sekali dan itu adalah salah. Nah, dan jawabannya nomor 40 ini adalah C ya. Nah, untuk pembahasan contoh soal di bagian preparation food and drink itu sampai di sini ya. Untuk video selanjutnya itu tentang customer service kita lanjutkan di video berikutnya. Nah, jadi gue bakal coba bikin videonya secepat mungkin dan segera upload videonya, jadi teman-teman nggak kelamaan nunggunya. Dan jadi terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau seandainya punya pertanyaan silahkan tulis aja di komen, dan sampai ketemu di video part ketiga. Kak.